Sujud merupakan salah satu rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Sujud juga merupakan bentuk penghambaan dan kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, sujud merupakan turun atau condong. Sedangkan menurut syarok, sujud artinya menempelnya dahi orang yang sholat pada tempat sujudnya. Seperti yang sudah Kak Ella bilang tadi, bahwa macam-macam sujud itu ada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Maka yang pertama akan kita bahas yakni sujud syukur. Adik-adik pasti pernah dong melihat pemandangan yang seperti ini. Ya, pemandangan yang seperti ini sering sekali kita lihat pada sebuah pertandingan, di mana para pemainnya itu bersujud ketika memenangkan pertandingan. Nah, itulah contoh dari sujud syukur. Sehingga sujud syukur ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur ataupun terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur ini dilakukan karena kita mendapatkan kenikmatan atau ketika kita mendapatkan keselamatan saat musibah sedang menerpa kita. Hukum bersyukur kepada Allah itu wajib, tetapi hukum bersyukur kepada Allah melalui sujud syukur itu merupakan sunnah. Nah, berikut ini adalah salah satu hadis tentang sujud syukur. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yassarahu au busyira bihi harra sajidan syukron lillahi ta'ala. Artinya, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Lalu, bagaimana tata cara sujud syukur? Tata cara sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Macam sujud yang kedua yang akan kita pelajari yaitu tentang sujud syahwi. Tapi sebelumnya, pernahkah adik-adik lupa dalam rokaat sholat? Nah, ketika kita lupa akan rokaat sholat kita, maka kita bisa melakukan sujud syahwi. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa ataupun ragu dalam sholat kita. Sujud syahwi dilakukan dalam 2 kali sujud sebelum salam. Sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan. Di antaranya yaitu, yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rokaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang terakhir, kekurangan atau kelebihan jumlah rokaat. Ketika seseorang lupa rokaat dalam sholat, maka ia harus segera berdiri dan melengkapi rokaat apabila ada yang mengingatkan bahwa rokaatnya kurang. Setelah itu, ia melakukan sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi. Tata cara sujud syahwi sama dengan sujud yang biasa dilakukan dalam sholat. Sujud syahwi dilakukan di akhir sholat, baik sebelum atau sesudah salam. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tahiyat akhir dengan bacaan sebagai berikut. Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga,
duduk sebentar, takbir, dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti saat sujud pertama. Yang terakhir, duduk kembali tanpa membaca doa tasyahud lalu diakhiri dengan salam. Selanjutnya kita akan membahas tentang sujud tilawah. Sujud tilawah merupakan sujud yang dilakukan ketika kita membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Sujud ini bisa dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat seperti saat kita membaca, mendengarkan, ataupun menghafalkan ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Ayat ini biasanya ditandai dengan simbol kubah ataupun tugu, atau ada juga yang menuliskan lafal kecil yang bertuliskan as-sajdah pada ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran tersebut. Adik-adik Sobat Eksis, terdapat 15 ayat sajdah dalam Al-Quran. Contohnya seperti Quran Surah Al-A'raf ayat 206 dan Quran Surah Al-Isra ayat 109. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Lalu, syarat-syarat melakukan sujud tilawah adalah yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang terakhir yaitu menutup aurat. Lalu, rukun dalam melaksanakan sujud tilawah yang pertama yaitu niat. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Lalu, sujud diawali dengan bacaan takbir. Setelah sujud, maka duduk dengan tumak ninah tanpa membaca tasyahud. Setelah itu, salam. Tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah bisa dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Untuk sujud tilawah, di dalam sholat caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, langsung mengerjakan sujud satu kali dengan membaca doa sujud tilawah sebagai berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang kedua, setelah sujud, langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Adapun cara melakukan sujud tilawah di luar sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat sujud tilawah. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, melakukan sujud satu kali disertai doa sujud tilawah. Doa sujud tilawah adalah sebagai berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu, duduk sejenak tanpa doa tasyahud. Yang terakhir, membaca salam. Adik-adik Sobat Eksis, terdapat hikmah dan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari pelaksanaan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama yaitu manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun pasti memiliki kelebihan. Yang kedua yaitu manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika kita melakukan kesalahan, maka kita harus segera meminta maaf. Yang ketiga yaitu memahami bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, sehingga ketika ada orang yang meminta maaf, maka kita harus segera memberi maaf. Kemudian yang keempat yaitu memahami bacaan dan makna pada Al-Quran. Yang kelima yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya.